kan ya? Kaki agak dilebarin sebahu biar gerakannya bisa ini. Terus ini disatuin dulu sama. Nah sekarang lebihin dikit yang sebelah kirinya. Lebihin dikit sebelah kiri. Nah sebelah kiri. Lebihin dikit. Nanti dilipat ke sini. Nah ya, udah gini ya. Oke. Nah ini udah, baru dimasukin, dilipat ke dalam lagi. Bisa lipat 2 kali atau enggak nih, langsung ya sekali. Sorry. Langsung aja sekali aja gitu. Sekali aja udah. Nah, gini. Nah. Ya. Kayak sarung aja. Iya kayak sarung terus, tapi ada lipatan ininya, bagian lipatan yang tebal. Nah, udah tahu kan fungsinya ya. Sengaja tebelnya di depan gitu. Jadi nanti kan kita nggak pakai yang dalam, nah terus ini itu ambil masnya. Nah satu lagi, ini udah nggak akan copot nih, udah mau gini tuh nggak akan ngebuka juga, gitu. Nggak akan ngebuka, aman. Nah terus ini kan kita kan pertama, kalau saya triknya ini aku ini nih, ikat dulu, kayak ikat apa namanya, simpul, diikat simpul. Ini buat ini, buat apa namanya? Iya. Buat ngunci ya, salah. Yang ini sebelah sini. Nah, ikat simpul. Nah ini masukin sini. Ya jelasnya. Yang kiri diselipin di pinggang kanan. Yang kiri ini diselipin di pinggang kanan. Nah, ini selama awal pas belum mulai kita bisa begini. Nah, ini kan tangan kita keluar dari sini, masuk lagi, masukin di pinggang kiri. Bisa keluar tangan. Nah, itu satu lagi. Ini sampai atas bisa nih, gini. Sampai atas gini bisa. Tutup semua kan, jadi tutup semua. Ini kayak baju aja, kayak kimono ya. Jadi ikatan ya, salah. Nah ini kan gini, ini awal nih. Jadi kalau sholat pun sunahnya itu ditutup bahunya, dua-duanya. Kalau pas kita di tengah-tengah tawaf tiba-tiba masuk waktu sholat fardu, nah itu berhenti, itu ditutup. Karena pada saat masuk mau mulai tawaf, ini bisa tangannya cuma gini aja, nah ini bisa sebenarnya gini. Nah itu udah kebuka kan, ini kan setengah. Tapi kalau mau lebih rapi lagi ya dibuka dulu gini, terus masukin lagi kunci. Nah karena ini namanya itiba itu pada saat kita mau tawaf, untuk yang laki-laki itu disunahkan itiba, malah harus begini sebelum kita mulai putaran pertama itu. Jadi udah itiba, terus kita mulai. Nah terus langsung aja ya kita masuk ke yang jadi misalkan kalau saya sih waktu itu sih kita tulisin ya. Waktu itu kan saya sih masuknya dari sini, biasanya dari sebelumnya kan putarannya arah lawan jarum jam ya. Nah ini masuknya dari sebelum, biasanya pintunya dari arah dekat-dekat Yamani. Jadi ada empat rukun, tapi yang perlu diperhatikan adalah 2 rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Ini ada gambarnya Hajar Aswad. Nah ini kursi ini adalah Hijr Ismail. Biasanya ada orang sholat di dalam Hijr Ismail. Ini makam Ibrahim di sebelah sini. Ini untuk gunanya nanti untuk setelah bukan yang ini mas, ininya slide-nya beda. Slide-nya salah. Iya. Oke. Jadi kita masuk pertama mulai ya. Itu nanti
sejajar Hajar Aswad itu diagonal, itu di ujung atas tuh ada neon warna hijau di ujung atas, karena kan bikin 2 lantai ya, 2 lantai 3 lantai ya Pak, yang Masjidil Haramnya. Nah itu ada neon warna hijau itu untuk ngelihat tarik garis lurus bahwa itu adalah garisnya awal startnya, karena dia nggak nulis di lantainya, nggak ada garis di lantai. Jadi kita hanya mengira-ngira aja kalau kita udah berada di antara Hajar Aswad sama ini, sama neon warna hijau, jadi itu adalah garis startnya. Nah disitulah kalau sunahnya mulai dengan menuju Hajar Aswad. Nah itu kita ke Hajar Aswad dulu, kalau memungkinkan kita pegang, menyentuh sambil baca Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sambil nyentuh Hajar Aswad, sambil itu kalau lebih memungkinkan kita cium. Tapi kondisi sekarang itu lebih tidak memungkinkan, untuk dekat pun udah nggak mungkin karena di situ tuh padat banget. Jadi kita dikasih cara yang memudahkan kita adalah dengan hanya memberi isyarat dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim, ngarah ke Hajar Aswadnya. Hajar Aswad nggak serendah ini ya, mungkin agak segini nih, segini kalau nggak salah. Nah itu nanti kita Bismillahirrahmanirrahim, mulai dengan mulai putaran, kita muter sampai 7 kali. Nah yang perlu diperhatikan nanti pada sampai di sini di Yamani, di rukun Yamani pas putaran pertama dan sampai ke-7 itu antara Yamani sama Hajar Aswad, kadang-kadang kita tandain lagi Bismillahirrahmanirrahim, antara sini baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu nggak sependek ini ya, jadi kita bisa doa itu bisa berulang-ulang kali gitu. Ya posisi juga gini, harap diperhatikan, kita selama mengelilingi Ka'bah itu bahu harus selalu di sebelah sini. Posisi Ka'bah ada di sebelah kiri dan sejajar. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai kita ngadep ke Ka'bahnya. Jadi usahakan tetap begini selama jalan gitu. Selama jalan baca doa, baca Al-Qur'an atau apa. Terus nanti ngomong. Nah, pada 3 putaran pertama laki-laki kalau bisa agak lari gitu. Lari kecil nggak apa-apa. Tapi kalau bawa keluarga atau apa, karena menjaga keluarga nggak apa-apa, jalan biasa aja nggak apa-apa. Next. Nah itu mulainya titik itu ya, dari garis hijau itu tandanya, pokoknya di atas itu ada neon warna hijau, di sininya Hajar Aswadnya. Nah kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, terus muter ke arah kanan gitu, muter ya, next. Terus ketika sampai di rukun Yamani disunahkan gitu. Nah sebenarnya disunahkan menyentuh lagi di sini, hanya menyentuh ya dengan tangan kanan. Tapi itu lagi-lagi kondisinya nggak pernah memungkinkan karena ramai banget. Jadi bahkan ada ulama yang hanya bisa menyapa aja Bismillahirrahmanirrahim, ada yang tidak perlu, bahkan tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi begitu kita sudah tahu di rukun Yamani, langsung masuk bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah sampai Hajar Aswad, terus mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Itu diisi zikir kepada Allah. Itu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, sepanjang itu diulang-ulang aja, atau boleh dengan diselingi doa-doa sama istighfar, sama tadi saya belum masukin, boleh bersalawat juga. Itu diselingi dengan salawat ada juga. Next. Nah itu ya, jika tidak memungkinkan untuk menyentuh, menyium atau mencium, bisa isyaratkan aja, yang khususnya yang Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, dan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim.
Jika batal, nah ini yang tadi saya ingatkan, kalau batal pada saat putaran, ingetin putaran keberapa udah. Nah itu harus langsung wudhu dulu, karena kita sama seperti sholat. Tapi bedanya ada dispensasinya, kita tidak harus ulang dari putaran pertama. Jadi misalkan kita baru sampai sini, udah putaran masuk putaran ketiga, terus batal, kita keluar dulu, keluar wudhu. Kalau mau gampang bisa belajar di YouTube itu wudhu minimalis atau wudhu yang utamanya aja itu dengan menggunakan air zam-zam. Jadi di setiap pinggir-pinggir itu ada jerigen-jerigen air zam-zam. Rasulullah pernah mencontohkan bahwa wudhu itu hanya cukup dengan segelas seperti itu, bisa. Gitu. Itu bisa cukup. Kalau yang kita pelajari intinya aja wudhu yang wajib-wajibnya aja itu bisa cukup hanya segelas itu. Jadi kita habis wudhu pakai air zam-zam, atau di luar lagi ada tempat wudhu bisa. Kalau terlalu jauh tetap di dalam kawasan untuk tawafnya, cari jerigen isi air zam-zam. Itu bisa kita wudhu itu, terus masuk lagi ke putaran, lanjutin lagi. Afdolnya kita mulai dari sini lagi, dari Hajar Aswad lagi, tapi hitungan ketiga, karena tadi kita batal di putaran ketiga, jadi mengulang putaran ketiga gitu. Terus bismillahirrahmanirrahim. Lalu apabila masuk waktu sholat fardu, nah itu juga nanti azan itu masih muter tuh. Pelan-pelan udah mulai berhenti putarannya karena udah disuruh sama askarnya, petugas itu untuk berhenti. Nanti di titik mana kita berhenti itu kita sholat di situ. Berbeda sama cewek ya. Cewek itu biasanya harus keluar. Tempat sholatnya ada khusus di belakang. Jadi dia harus keluar dari situ karena itu dipakai buat cowok semua. Nanti dia harus hafalin terakhir di mana putarannya. Kalau mau lebih afdol ya dia mulai, misalkan dia kepotongnya pas di situ, terus dia pulang keluar, maksudnya mulai lagi dari sini tapi dari putaran yang terakhir dia lakukan gitu loh. Mulai lagi dari Hajar Aswad, bismillahirrahmanirrahim gitu. Lanjutin putaran yang terakhir terputus. Kemudian jika udah selesai 7 putaran, ya pas sudah selesai nih, pas sudah terakhir ya, terakhir dengan bacaan-bacaan itu nggak perlu salam lagi, udah terakhir, udah lewat nih garisnya, udah. Kalau yang laki langsung tutup gini, terus bisa sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi coba next. Nah, waktu jalan menuju makam Ibrahim kita udah baca wattakhizu min maqami Ibrahim musolla. Jadi dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Nah, kita posisinya di situ tuh, ya. Radiusnya. Jadi nggak harus persis segaris sama makam Ibrahim. Di radius itu udah dapat. Malah yang lebih ya istilahnya karena ada keutamaan sejajar sama si ini ya, nih, yang sejajar sama multazam. Multazam ini kan dari antara Hajar Aswad sampai depan pintu. Nah, jadi kalau kita sholat di sini misalkan, nah itu bagus banget karena itu dapat keutamaan dari multazam. Itu kan multazam ya. Itu radiusnya lurus, sini begini, dari antara miring ke lurus gini. Nah, kita sholat di belakang makam Ibrahim, sholat sunnah ba'da tawaf 2 rakaat. Anjurannya adalah surat pendeknya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Lalu ya kalau penuh pasti kan kita kebuang lama-lama ke belakang. Yang penting masih dalam kawasan, masih di laut ya. Terus nah ini contoh air zam-zam nih.
Itu akan ada di mana-mana, di sana ada yang tempatnya seperti ini. Nah, yang jangan kalau di Nabawi itu ada dua, ada yang di dalam seperti ini, itu air zam-zam, ada di luar yang pakai keran, itu bukan air zam-zam gitu. Kadang-kadang kita suka apa ya istilahnya, kirain itu air zam-zam gitu. Ternyata bukan yang di luar kalau di Nabawi. Tapi kalau di Masjidil Haram rata-rata yang pakai keran pun air zam-zam. Tapi biasanya yang keran itu ada tulisannya di atas, itu zam-zam gitu. Nah, kemudian habis selesai sholat ya, mau baca-baca doa dulu di antara multazam ini yang paling bagus, atau di seluruh sisi boleh, nggak masalah. Di sisi manapun kita baca doa menghadap ke Ka'bah aja seperti tadi ya, keutamaan melihat Ka'bah aja udah dapat rahmat. Terus kita baca doa segala macam, di situ apa permintaan kita, lalu minum air zam-zam. Setelah itu juga minum air zam-zam di situ, itu juga sunnah. Sambil baca, ada bacaan doanya seperti itu. Kemudian kalau memungkinkan, lagi-lagi kalau memungkinkan, setelah minum air zam-zam sebelum menuju ke tempat sa'i, kita balik dulu ke Hajar Aswad, menyapa Hajar Aswad gitu. Menyentuh atau mencium, tapi kalau nggak mungkin nggak usah, mundur. Terus langsung ke sa'i. Nah, kita masuk berarti ke ibadah sa'i ya. Nah, ini sa'i. Sa'i itu artinya berjalan dan berusaha, atau berusaha yang diambil dari kisah Siti Hajar radhiyallahu anha. Sa'i dimaknai pengingat manusia agar selalu berusaha. Nah, teks. Nah, oke, tata cara sa'i. Nah, ketika dari ini nanti ada panahnya ya, ada panahnya menuju apa namanya ya? Bukan sa'i, apa namanya? Bacaannya aku lupa. Iya, ada, bukan, maksudnya dia nggak nulisnya bukan sa'i, apa sih namanya, lupa. Nanti deh. Nah, intinya nanti ada papannya untuk menuju sa'i. Terus mulailah kita misalkan sa'i ya. Ini yaudah jalan aja lah. Ini kondisi boleh tetap begini, jadi nggak harus tiba lagi. Tiba tuh hanya pada saat tawaf wajib. Katakan wajib itu adalah yang umroh pertama utama. Umroh pertama kali itu adalah umroh wajib ya. Jadi yang pertama kali kalian lakukan umroh itu adalah umroh wajib. Nah, itu semua tahapannya dianggap wajib. Kalau kita udah datang lagi berikutnya, udah setelah umroh datang lagi masuk ke Masjidil Haram hanya untuk sholat, terus pengen tawaf, itu tawaf sunnah. Nah, di situ nanti kita jalan menuju itu ada denah yang luas. Ke belakang, ke depan. Yang belum lagi. Nah, ini. Nah, ini nih. Nah, tadi kan kita selesai daerah sini. Nanti kita keluar. Nanti ada penunjuk jalan, kita masuk ke daerah sini. Itu adalah pintu safanya dari sini. Ikutin aja petunjuknya. Kalau nggak nanya juga boleh. Nah, nanti kita muncul. Kalau kita di lantai di lantai 1 mendapatnya, karena kadang-kadang kalau penuh mereka tutup, diarahkan ke lantai 2. Kalau kita di lantai 1 itu sebenarnya bukit itu semua udah ditutup pakai tegel, udah ada ininya, udah ada ubinnya, udah ada tegel. Iya, tapi masih agak nanjak kalau di lantai 1. Di lantai dasar tuh masih agak nanjak, ketahuan kalau ini bukitnya gitu loh. Jadi kita agak naik gitu, ada tanjakannya. Nah, balik ke tata cara yang sama. Oke. Nah, ketika mendekati Bukit Safa itu pertama langsung Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu yang utamanya ya.
Tapi ada bacaan panjangnya juga ada, atau full dari ayat Al-Baqarah 158 itu kita baca. Pas mau setelah baca itu kita juga baca abada'u bima bada'allahu bihi. Nah ini cuman dibaca sekali pada awal sa'i. Aku mulai dengan apa yang telah dimulai Allah. Dibaca sekali aja, sisanya lanjutnya. Pada saat sampai di atas bukit Safanya, kita ngarah ke arah Ka'bah. Jadi kita udah di atas bukit Safa nih, kita berhenti sejenak, ngarah ke arah Ka'bah sambil berdoa. Nah ini doanya emang agak panjang nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus ada itu juga 2, 3. Nah ini ada tiga bacaan zikir ini yang akan diulang-ulang setiap kita naik setiap kali nyampe ke bukit Safa atau Marwah. Itu akan diulang-ulang tiga ini. Yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga la ilaha illallah wahdahu la anjaza wa dahu wa nasara abadahu wa tazama wada. Tiga ini. Terus lanjut. Nah, itu tadi putaran pertama ya, Safa Marwah. Jadi kita di sana Safa ke Marwah itu 7 putaran. Jadi sama kayak tawaf 7. Tapi 7-nya itu bukan dari Safa Marwah balik lagi ke Safa. Satu putarannya itu bukan Safa Marwah Safa, tapi satu putaran Safa ke Marwah. Kalau begitu capek. Soalnya jaraknya itu kalau nggak salah hampir 500 ya, 400 meteran satu arah 400 meter sekitar itu. Jadi kalau 7 kali udah 2,5 kiloan kurang lebih ya. Kalau kita ngambil putaran yang lebih jauh, udah habis ya waktunya? Belum. Kalau kita ngambil putarannya lebih jauh malah jadinya lebih jauh ininya jaraknya. Cuman intinya kita satu kali itu satu arah gitu. Satu arah satu kali. Terus pas menanjak ke Marwah sama lagi tadi bacaannya yang tadi, zikir yang tadi 3 itu diulang. Zikir 3 itu diulang 3 kali. Di antara zikirnya ada doa-doa. Ada doa yang dibaca Ibnu Umar atau doa yang coba next itunya ya. Ke apa? Kalangan mejanya. Next aja, next. Nanti dibuka dulu. Ya, jadi gitu ya. Polanya zikir yang tadi yang 3 itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd dan seterusnya diselingin sama doa tambahan kita, doa yang kita hafal atau apa, atau doa dalam bahasa Indonesia juga boleh. Zikir lagi, doa lagi, zikir lagi, doa terakhir zikir lagi. Jadi selalu di setiap bukit itu, di setiap bukit masing-masing bukit Safa atau Marwah itu zikir yang 3 itu diulang 3 kali dan diantaranya kita sisipin doa. Terserah doa apapun. Ya. Nah, dan itu diulang. Nah, untuk laki-laki pada dari putaran pertama nih perbedaannya adalah pada saat mulai turun dari Safa, terus ada neon hijau di atas kayak gitu tuh, digantung. Itu tuh ruangan itunya, sa'inya. Ada lampu neon digantung di atas. Nah itu nggak sepanjang 400 meter itu neon semua, cuman dikit, cuman sebagian aja. Nah pada saat masuk itu ada bacaan doanya. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma lam ya'lam innaka anta lahu azul akram. Nah itu dibaca sambil untuk khusus laki-laki sambil rommel itu berlari-lari kecil tadi sambil gitu.
Tapi nanti kalau lihat di sana ada yang ngebut juga. ada yang larinya bener-bener serius gitu lari. Cuman enggak, itu sebenarnya enggak disunahkan seperti itu. Sunahnya lari-lari kecil aja seperti ini gini, kayak gitu. Jadi sepanjang di ijo-ijonya itu. Nah, next. Setelah lewat ijo-ijonya berhenti lagi. Jalan biasa kayak tadi awal. Terus naik lagi, ulangi semua kayak tadi. Tahapan tadi diulang-ulang. Nah, selama lari di sepanjang jalan yang 400 meteran itu, kita boleh baca apa aja, boleh sholawat, boleh baca doa yang kita mau kendaki, boleh minta ke Allah apa aja, boleh berhenti istirahat kalau capek, boleh minum di sepanjang itu juga. Di tengah-tengah kadang-kadang ada minuman zam-zam, ada kerannya zam-zam, boleh berhenti minum zam-zam. Kalau misalkan kepotong sholat juga, kita sama-sama sholat dulu ngarah ke Ka'bah gitu. Terus pokoknya berbeda dengan tawaf ya. Kalau di sa'i boleh batal wudhu boleh lanjut. Jadi nggak harus dalam posisi berwudhu, karena itu di luar masjid, jatuhnya di luar masjid juga. Oke, lanjut. Ya, sama ya, putaran itu sampai terakhir. Di putaran terakhir saat tiba di Bukit Marwah. Jadi 7 kali kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Terakhir di sana langsung keluar untuk tahallul. Tapi ada biasanya kalau yang pakai jasa tur dengan mutawif biasanya diajak berdoa dulu di situ, tetap menghadap ke Ka'bah. Walaupun kita sa'i modelnya begini, tapi nanti tetap serong menghadap ke Ka'bah. Terus next mas. Nah, setelah berdoa dan sebagainya, bahkan ada yang sholat di situ. Walaupun sebenarnya tidak ada sunahnya, tapi tidak dilarang juga sholat dulu itu di situ di Bukit Marwahnya. Terus ada pintu keluar, langsung pintu keluar. Kita keluar sebenarnya itu udah keluar dari Masjidil Haram, tapi masih di halamannya, di halaman belakang. Nah, disitulah kita tahallul. Tahallul secara bahasa artinya menjadi boleh atau halal. Secara istilah, dari tahallul itu kita dihalalkan kembali apa yang sebelumnya memang sudah halal, dan sebelumnya tiba-tiba dilarang karena mulai ihram, sudah boleh lagi ya. Nah, ini afdolnya laki-laki menggundur halal. Ini ada hadisnya. Ya. Next. Kemudian, nah untuk perempuan hanya taksir itu motong sedikit aja. Kalau mau botak ya terserah. Oke. Oke, jadi taksir itu caranya dia biasanya ngambil dari 3 sisi ya. Jadi mana aja, tapi jangan di sini, jangan di kanan aja, nanti pitak jelek. Jadi ambil di sini, ambil di sini, ambil di sini, dan seujung jari aja, satu ruas aja gitu. Gunting ceklek 3 kali gitu ya. Nah, itu kalau perempuan seperti itu. Oke, udah selesai. Jadi ya itu aja sedikit tentang prakteknya. Ya, ada pertanyaan dari praktek? Silakan kalau ada pertanyaan. Udah ahli semua ternyata. Kan? Oh, udah jelas. Alhamdulillah. Untuk perempuan kalau taksir, Oh iya. kita kan tetap pakai kerudung ya, jadi bisa diambil dari sisi sedikit. Ya kalau Ya, dari suami mungkin tutupin gitu, jadi emang di sudut-sudut tertentu gitu. Jadi waktu banyak-banyak asal dikeluarkan, ini sedikit dari sini potong, dari sini dari belakang. Ah iya. Jadi ingat
tambahan dikit, kalau suami istri biar untuk menjaga supaya nggak istilahnya kita keburu kena dam, karena kan sebelum tahlul kan belum boleh gitu. Jadi sebaiknya lakinya dulu, suaminya dulu gitu yang tahlul, baru dia bantu istrinya gitu. Kalau udah bantu istrinya kan dia sebenarnya nggak boleh gitu loh. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, itu hanya ingetin aja. Ya, silakan. Kalau pas jauh-jauh di cowok Iya. di atas buat ada apa anak-anak perempuan juga lari. Oh, kalau anak-anak biasanya ngebut, nggak mau dipegang. Iya, saya lihat beberapa anak-anak tuh masih bawaannya pengen ngikut. Ada karena orang-orang pada lari dia ikut. Gitu. Nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau perempuan itu nggak diharuskan. Kalau laki-laki lebih disunahkan, ditekankan. Iya, nanti balapan sama ayah. Siapa duluan nyampe ke ujung neon. Ada lagi yang mau tanya? Jadi intinya ya, yang aku mau sampaikan lagi, kami itu kira-kira selesai dalam berapa jam? Mulai dari tawaf 3-4 jam lah ya, maksimal 3,5 jam, 3 jam lah, itu udah selesai. Yang memang agak lama kan nahan dari ihram awal dari Madinah sampai ke Mekah. Tapi kalau kita mulai masuk langsung ke Mekah juga sebentar. Jadi 3 jam tuh udah selesai. Putaran tawaf tuh ya paling satu jam sendiri. Yang lama sebenarnya sa'i, karena itu lebih jauh. Mudah mandirnya lebih jauh. Kalau tawaf, kecuali kalau tawafnya kalian ngambil di lantai 2 atau lantai 3, putarannya lebih luas. Oh, itu lebih luas, jauh lebih capek memang. Tapi kalau di lantai 3 nggak bisa, itu khusus yang naik ini motor disewain. Ada jasa. Jadi ada jasa. Bisa didorong kursi roda atau motor sepeda. Ada 2 jasa. Ada jasa yang didorongin kursi roda itu di lantai 2. Dan itu biasanya berbarengan sama orang-orang yang tawaf yang nggak pakai ihram, tawaf sunnah. Karena ada yang mau tawaf wada. Tawaf wada itu sebenarnya hanya disunahkan pada saat haji ya. Kalau umroh tuh sebenarnya enggak. Cuman yang namanya kita pengen gitu bisa, nggak masalah gitu. Diperbolehkan tawaf wada pas mau pulang gitu. Tapi nggak mau pakai ihram kayak gini. Sekarang aturannya untuk laki-laki kalau nggak pakai ihram nggak boleh masuk ke depan Ka'bah, cuman boleh ngambil yang di lantai 2 gitu. Kalau dulu boleh, walaupun kita pakai gamis gitu yang laki-laki ya, gamis pakai apa. Makanya kalau foto-foto lama di depan Ka'bah tuh ada yang pakai baju koko gitu, pakai itu. Sekarang udah nggak ada di foto sekarang karena aturan itu baru. Karena orang makin padat, jadi cuman yang boleh masuk situ akhirnya hanya yang berihram. Untuk laki-laki ya. Kalau perempuan nggak kelihatan kan dia ihram atau enggak ya, itu pakaian ihramnya sama gitu, sama-sama pakai kena atau sama-sama baju itu gitu. Jadi kalau aku sih dan tingkat rebutan tempatnya tuh lebih susah kalau nggak pakai ihram. Kalau pakai ihram gampang, di tengah tuh lebih sepi, maksudnya bukan di tengah pas putaran ya, di pinggir-pinggirnya lah. Itu kalau kita mau sholat tuh misalkan, itu sepi gitu loh. Tapi kalau di atas tuh agak rebutan gitu. Kalau pas sholat fardu kan pasti kan orang pada datang. Dan sholat tuh pasti biasanya sejam sebelum tuh harus sudah siap. Kalau mau ikut jamaah, karena rebutan tempat. Kalau enggak kita ke bagian di luar gitu. Di luar bangunan gitu. Itu aja sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Kalau umroh apakah bisa beberapa kali atau hanya sekali? Kalau yang disunahkan itu hanya sekali setiap perjalanan. Ini perjalanan saya disunahkan hanya sekali. Tapi
karena kondisi sekarang kan perjalanan itu kan sulit ya. Jadi itu ada ulama yang memperbolehkan juga untuk melakukan beberapa kali. Jadi sama seperti kami kemarin itu, saya juga melakukan beberapa kali, tapi yang keduanya itu buat badal gitu loh, bisa diniatkan seperti itu. Tapi bisa juga buat kita lagi nggak masalah kalau misalkan kita merasa nggak yakin waktu yang pertama tuh benar gitu loh. Tiba-tiba lo kok baru tahu ada gini, lo kok baru tahu gini. Tapi intinya sih yang tadi, makanya tadi kan ada saya klasifikasikan, ada rukun umroh, ada wajib umroh. Nah itu aja. Kalau itu udah lulus dari yang rukun dan yang wajib, mestinya sih udah nggak perlu. Insya Allah nggak perlu diulang, nggak perlu ini. Itu aja sih. Nah cuman mengenai dam, kalau di sana sebenarnya ada petugasnya gitu loh. Kalau kita mau bayar dam di mana atau di mana, saya kurang tahu karena biasanya pengalaman kami hanya dengan grup kan. Jadi kita kalau bayar dam ke mutawifnya, nitip ke mutawifnya gitu. Kita nggak, dan itu berdasarkan pengakuan aja, kesadaran. Jadi kalau kita mau nggak bilang juga nggak ada yang tahu kita batal gitu, kayak gitu. Jadi kesadaran masing-masing. Oke, ada lagi. Ini Mas, apa lagi tadi ada yang nanya terkait dengan biaya. Oh iya, dari biaya. Belanda ke Biaya. Nah, kalau jadi gini, kan sekarang udah diperbolehkan umroh mandiri itu, ya. Umroh mandiri itu kan intinya kita semua sendiri, jadi bahkan nggak pakai jasa tour and travel atau apa. Sebenarnya biayanya ya benar-benar bisa dilihat semua di website ya. Kayak misalkan kayak visa semua ada. Kalau nggak salah 100 berapa ya? 100 dolar ya? 100 Bisa. Visa kunjungan, jadi kayak visa ini kan. Kayaknya 100 dolar yang kita bikin di sini ya. Iya. Kalau yang on arrival beda. On arrival beda. On arrival tuh kalau nggak salah 100 lebih, 150 kalau nggak salah. Oh. Pokoknya sekitar itu. Nah itu bedanya ya. Ini sedikit tentang visa on arrival. Visa on arrival itu karena kita punya Verblyf itu diperbolehkan. Jadi yang punya Schengen, bahkan misalkan kita ngundang orang tua atau keluarga datang dengan Schengen nih, udah dapat visa ke Belanda, terus pulangnya mau mampir, itu bisa dengan visa Schengen itu untuk visa on arrival. Cuman trikinya adalah pada saat check-in pesawat, nggak semua pesawat maskapai paham dengan aturan visa on arrival. Karena kan maskapai pasti akan minta visa kamu mana, mau ke Saudi gitu. Nah itu kita bisa nunjukin aturannya. Aturan resminya ada di website juga. Ada website visa on arrival dengan menggunakan apa namanya Schengen itu, visa Schengen. Nah visanya ya kurang lebih beragam. Nah bedanya kalau yang 100 itu dia batas waktunya 3 bulan, setahun. Nah ya, kurang lebih gitu. Visa on arrival juga setahun. Jadi kalau kita bikin pada saat itu berlaku setahun. Tapi kalau yang visa dari Indonesia tuh setahu aku maksimal 3 bulan. 3 bulan dia dapat. Memang lebih murah. Kalau dari Indonesia 1 juta terus sekitar itu. Atau ini kan naik Saudi. Nah, Naik Saudi dengan jarak tertentu dia pasti akan transit di Jeddah. oh iya, Nah itu kita apply visa transit. Iya. Nah, visa transit tadi Mas Aryo udah cerita. Mas Aryo udah melakukan itu. Jadi visa transit itu dikasihnya terbatas cuma 4 hari. Gitu. Boleh tapi cuma 4 hari. Habis itu nggak berlaku lagi. Terus apa lagi ya? Jadi biaya visa, penginapan sekarang udah bisa booking lewat booking.com, lewat apa itu bisa ya.
Bisa ya? Udah coba ya? Dapat di mana? Lupa juga. Tapi ya bisa lah. Jadi itu bisa. Tapi kisarannya berapa kan? Kisarannya berapa? Tergantung lokasi juga. Kalau yang jarak yang 500 meter itu bisa 700-an. Tergantung waktu juga. Per Itu juga 700 per apa nih? per malam 700 apa? euro. 300. Euro per malam. Aduh, Enggak tergantung ini mas, tergantung kayak misalnya Desember kan. Itu pangbahan Banyak. mungkin. Oh, liburan ya. Jadi dia mahal. Jadi tergantung peak season, peak season apa enggak? Terus Gitu. jangan stop dulu, maksudnya ada yang lain-lain juga kayak gitu, tergantung radiusnya juga. Iya, Semakin dekat kan semakin mahal juga, tergantung waktunya juga. Kalau dirinya yang dekat itu Kalau- biar mahal sekitar Iya. 1.000-an 700. Ya. Ya, itulah. Atau ada juga itu kan yang kamar yang mana ngadep mana. Nah, kalau itu makanya Opsinya banyak ya semua. kalau aku kan tadi menawarkan ini ya memang paket kalau dari Indonesia sih nah ini kan dari Indonesia nih ini yang Desember besok ini jadi kita harganya segini itu termasuk pesawat dari Indonesia jadi nanti hitung-hitungannya kemungkinan kita akan take out biaya pesawat sama kalau mau visanya sendiri berarti di take out juga biaya visa tapi sisanya itu akan tetap nah biaya pesawat tuh kalau nggak salah sekitar 15 juta ya pokoknya ya kira-kira ya sekitar 15 juta satu orang gitu sekitar 15 juta tuh dapat fasilitas ini hotel bintang 3 terus kita tuh di sana kalau ikut tur ini kan turnya tur orang Indonesia jadi makan 3 kali sehari itu udah dijamin dan masakannya masakan Indonesia jadi benar-benar yang Indonesia banget lah biasanya prasmanan gitu 3 kali sehari bahkan nasi terus tiap ini kalau di sini kan kadang-kadang roti ya gitu kalau di sana pagi siang malam nasi terus ada city tournya juga jadi kan kayak kita ke Madinah dulu itu ada macam-macam ada selain Nabawi kita ke Masjid Quba masjid apa ada sebenarnya kalau mau mandiri bisa kita cari dekat daerah Nabawi aja nginep di daerah dekat Nabawi nanti di sana tuh banyak angkot yang nawarin mau ke Masjid Quba mau ke apa pasar apa namanya bukan pasar apa sih kebun kurma itu yang beli kurma banyak atau segala macam terus ke mana nah kalau di kita udah satu paket gitu loh kalau beli paket ini terus udah termasuk mutawif, tour leader, handling terus kita dapat zam-zam juga nah kalau mandiri nanti naik turunnya dari King Abdulaziz ya Jeddah kalau di situ ada pintu D kalau nggak salah dia harus keluar beli sendiri zam-zam yang pas mau pulang jadi sebelum check in bagasi kalian bisa beli dulu zam-zam di situ baru di check in bareng sama bagasinya gitu dan zam-zam itu kalau hanya boleh beli dengan menunjukkan visa umrohnya kalau nggak ada visa umroh nggak dikasih dan pihak maskapai juga gitu kalau umroh kita bisa bawa zam-zam free nah kalau dari paket kami itu udah didapat udah termasuk tapi nanti tetap kita ngambil sendiri pasti terus apa lagi ya perlengkapan kalau paket tuh dapat ini dapat apa ihram kalau yang perempuan dapat mukena yang hitam tadi tuh yang contoh mukena hitam tuh dikasih
kalau perempuan. Terus titipan aja dari saya, kalau teman-teman emang ada yang mau umroh bisa pinjam ini kain ihramnya, kasih tahu aja ke teman-teman yang lain yang nggak hadir. Kalau ada yang mau umroh bisa pinjam, ya bisa pinjam ke saya. Ada lagi mau tanya? Udah kayaknya. Udah. Beres ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.